Untuk memeriksa apakah suatu operasi biner bintang bersifat asosiatif atau tidak, kita bisa menggunakan dua alternatif pembuktian ya teman-teman. Untuk alternatif yang pertama, kita buktikan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Maksudnya seperti apa? Jadi, kita hitung formula yang ada di sebelah kiri, kemudian hasil perhitungan tersebut kita modifikasi dan kita tunjukkan bahwasannya nilainya akan sama dengan hasil perhitungan dari formula. Aduh, apa sih maksudnya tertutup asosiatif identitas sama inverse? Ini matku katanya abstrak ya, tapi beneran abstrak banget, ya ampun. Kenapa sih matematika suka banget bikin hidup aku susah? Halo. Banget kenapa? Ini loh, aku lagi belajar teori grup. Iya itu kan. Tapi otakku itu udah nyerah banget. Wah, kayak butuh subtitle bahasa manusia buat menerjemahkan teori grup ini. Nah, teori grup itu kan sebenarnya konsepnya itu seru. Coba deh kamu ceritain bagian mana yang bikin kamu nggak paham sama teori grup ini. Yaitu syarat dari grup ini loh, tertutup, asosiatif, identitas, sama inverse. Tapi aku nggak bisa bayangin contohnya. Ya ampun. Kebetulan banget loh, aku udah bawa Rubik. Kalian tahu nggak, kalau Rubik ini bisa membantu kita belajar atau memahami teori grup loh. Hah? Rubik? Ini kan hanya mainan dan bentuknya kotak-kotak. Nah, semua orang juga mikir kayak gitu sih. Padahal Rubik ini itu merupakan salah satu contoh keren dari struktur matematika. Ya termasuk materi teori grup ini yang kamu nggak paham. Bahkan gerakannya itu bisa dilihat sebagai operasi biner. Hah? Dengan Rubik ini aku bisa paham dengan teorema grup? Iya dong. Kalau kita belajar dengan Rubik ini, kita bisa memahami teori grup yang kamu bingungkan tadi. Misalnya yang paling sederhana, kita bisa belajar grup penjumlahan modulo 4 yang ada pada Rubik ini. Nah, sebelum kita lihat Rubiknya ini, kita pahami dulu apa itu grup. Tenang-tenang, aku sama Emil bakal bantu kamu buat pahami materi ini secara mudah. Selanjutnya, nanti kita bakal menunjukkan pola-pola gerakan yang ada di Rubik ini, yang rasanya gampang banget. Ya udah, ayo deh kita tunjukin gimana Rubik ini bisa bantu Siska buat paham materi teori grup. Sebelum masuk pada contoh penerapan teori grup pada permainan Rubik, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu grup. Nah, misalkan G adalah himpunan tak kosong dan bintang adalah operasi biner yang terdefinisi di dalam G. G dapat disebut sebagai grup jika memenuhi 4 aksioma, yaitu yang pertama, operasi biner di dalam G bersifat tertutup. Lalu yang kedua, operasi biner bintang di dalam G bersifat asosiatif. Yang ketiga, terdapat elemen identitas di dalam G terhadap operasi biner bintang. Dan yang terakhir, setiap elemen di dalam G memiliki elemen inverse terhadap operasi biner bintang. Nah, untuk notasi grup G dengan operasi biner bintang adalah dalam kurung G besar, bintang. Selanjutnya yaitu kita masuk pada pengenalan macam-macam notasi dari Rubik. Pada notasi Rubik U, bagian atas Rubik diputar ke kiri atau 90 derajat searah jarum jam apabila dilihat pada bagian atas Rubik. Pada notasi U aksen, bagian atas Rubik diputar ke kanan atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam apabila dilihat pada bagian atas Rubik. Pada notasi Rubik D, bagian bawah Rubik diputar ke kanan atau 90 derajat searah jarum jam apabila dilihat pada bagian bawah Rubik. Pada notasi Rubik D aksen, bagian bawah Rubik diputar ke kiri atau
90 derajat berlawanan arah jarum jam apabila dilihat pada bagian bawah rubik. Pada notasi rubik R, bagian kanan rubik diputar ke belakang atau 90 derajat searah jarum jam apabila dilihat pada bagian kanan rubik. Pada notasi rubik R aksen, bagian kanan rubik diputar ke depan atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam apabila dilihat pada bagian kanan rubik. Pada notasi rubik L, bagian kiri rubik diputar ke depan atau 90 derajat searah jarum jam apabila dilihat pada bagian kiri rubik. Pada notasi rubik R aksen, bagian kiri rubik diputar ke belakang atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam apabila dilihat pada bagian kiri rubik. Pada notasi rubik F, bagian depan rubik diputar ke kanan atau 90 derajat searah jarum jam apabila dilihat pada bagian depan rubik. Pada notasi rubik F aksen, bagian depan rubik diputar ke kiri atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam apabila dilihat pada bagian depan rubik. Pada notasi rubik B, bagian belakang rubik diputar ke kiri atau 90 derajat searah jarum jam apabila dilihat pada bagian belakang rubik. Pada notasi rubik B aksen, bagian belakang rubik diputar ke kanan atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam apabila dilihat pada bagian belakang rubik. Berikutnya yaitu kaitan permainan rubik dengan teori grup. Misal sebuah grup G yang merupakan himpunan tak kosong dengan anggotanya yaitu notasi pada rubik U, U aksen, D, D aksen, L, L aksen, dan seterusnya. Didefinisikan operasi biner pada grup G bintang, yaitu bintang mencoba untuk memetakan G cross G ke G, di mana untuk setiap elemen A, B yang ada pada G domain akan dipetakan menuju G kodomain menjadi bintang A, B, yang mana A bintang B itu didefinisikan sebagai operasi penjumlahan yaitu A ditambah B dengan modulo 4 dikarenakan rubik menerapkan konsep dari penjumlahan modulo 4. Untuk menunjukkan bahwa 4 aksioma grup berlaku pada notasi rubik, yang pertama kita buktikan terlebih dahulu bahwa notasi rubik bersifat tertutup. Ambil U dan R yang termuat di dalam G, maka akan menunjukkan bahwa U bintang R juga termuat di dalam G. Seperti yang kita tahu bahwa U termuat di dalam G dan juga R merupakan notasi pada rubik yang termuat di dalam G. Berarti U bintang R juga termuat di dalam G. Terbukti bahwa G tertutup terhadap operasi bintang. Selanjutnya, kita akan mempelajari konsep aksioma kedua dari grup yaitu bersifat asosiatif dengan bantuan notasi rubik. Misal, ambil R dan R2 elemen dari G, akan ditunjukkan bahwa ketika R2 dioperasikan dengan R terlebih dahulu, lalu dibintangkan dengan R, maka hasilnya akan sama dengan ketika R dibintangkan dengan R2 terlebih dahulu, baru dioperasikan dengan R. Perhatikan untuk persamaan yang pertama akan dibuktikan bahwa ketika R2 dibintangkan dengan R terlebih dahulu, R2 dibintangkan dengan R terlebih dahulu, lalu dibintangkan dengan R lagi. Maka akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, di mana kita namai bentuk yang seperti ini dengan E, yang berarti gerakan yang tidak merubah posisi atau tidak melakukan gerak apapun. Lalu untuk yang persamaan kedua, kita operasikan terlebih dahulu R bintang R2
kemudian akan dibintangkan dengan R. Maka akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, yaitu E. Maka dari persamaan 1 dan persamaan 2 terbukti bahwa ketika R dibintangkan dengan R2 bintang R akan menghasilkan hasil yang sama dengan ketika R dibintangkan dengan R2 terlebih dahulu lalu dibintangkan dengan R. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa pada notasi Rubik terdapat elemen identitas. Misalnya kita ambil F elemen dari G dan kita akan pilih elemen identitas yaitu F4 elemen di dalam G. Akan ditunjukkan bahwa ketika F dibintangkan dengan F4 akan sama dengan F. Begitu juga ketika F4 dibintangkan dengan F maka akan menghasilkan F. Pada persamaan yang pertama, ketika F dibintangkan dengan F4 maka akan menghasilkan bentuk yang seperti ini yaitu F. Lalu pada persamaan yang kedua ketika F4 dibintangkan dengan F maka akan menghasilkan bentuk yang seperti ini yaitu F. Dari persamaan 1 dan 2 maka terbukti bahwa notasi pada Rubik memiliki elemen identitas yaitu F4. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa pada notasi Rubik terdapat elemen inverse di mana kita ambil R elemen G, kita akan pilih R aksen yaitu R3 yang juga merupakan elemen dari G. Akan ditunjukkan bahwa R bintang R3 akan sama dengan elemen E atau elemen identitas. Juga R3 bintang R akan menghasilkan E atau elemen identitas. Perhatikan untuk persamaan yang pertama, R kita bintangkan dengan R3, maka akan menghasilkan bentuk yang seperti ini, di mana ini merupakan E, dan juga ketika R3 kita operasikan dengan R, maka juga akan menghasilkan elemen identitas dari notasi Rubik. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 terbukti bahwa R bintang R3 akan menghasilkan elemen identitas dan juga R3 bintang R akan menghasilkan elemen identitas. Dari penjelasan penerapan keempat aksioma grup pada permainan Rubik dapat disimpulkan bahwa permainan Rubik merupakan salah satu contoh penerapan konsep aljabar abstrak, khususnya teori grup, karena setiap himpunan gerakan yang dapat dilakukan pada Rubik membentuk suatu struktur yang memenuhi keempat aksioma grup. Referensi yang digunakan sebagai sumber acuan dari yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut. Wah, ternyata belajar teori grup itu tidak sesulit itu loh. Kalau Siska bisa, kamu juga pasti bisa. Sekian kami kelompok 2 dengan saya Ahmad Dharana Rafida, Saya Siska Dwi Puspita Ningrum, dan saya Emil Amadia Fauzia, izin undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.